Halo teman-teman pejuang SNB 3K, kesempatan kali ini kita akan latihan soal sosial kultural atau sosiokultural P3K dengan submateri, yaitu kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Soal ini disiapkan untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis berdasarkan kisi-kisi terbaru yaitu Kepmen Pan RB nomor 347 tahun 2024. Terdapat 4 kisi-kisi sosiokultural P3K yaitu kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan empati. Kita fokus pada poin ketiga yaitu kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Dalam sebuah proyek lingkungan, beberapa kelompok di masyarakat bersikeras menggunakan cara mereka masing-masing. Apa langkah saya untuk menghindari perpecahan? A. Mengumpulkan semua pihak untuk merumuskan cara terbaik bersama-sama. B. Memilih satu cara yang menurut saya paling efektif. C. Membiarkan masing-masing kelompok bekerja dengan caranya sendiri. D. Mengambil alih proyek untuk menyelesaikannya sendiri. Yuk teman-teman, jawaban dari soal yang ini adalah yang 4 poinnya ada di A. Mengumpulkan semua pihak untuk merumuskan cara terbaik bersama-sama. Kita lihat masalahnya. Ini ada proyek di lingkungan kita. Beberapa kelompok bersikeras menggunakan cara masing-masing ya, berarti ada perpecahan di sana. Nah, karena kisi-kisi kita adalah pentingnya persatuan, maka kita cari opsi yang mempersatukan. Nah, jawaban terbaik ada di A tadi. Pembahasannya, jawaban yang tepat adalah A, kolaborasi. Nah, dalam pengambilan keputusan membantu menciptakan kesepakatan dan menjaga persatuan. Apa kolaborasinya? Nah, itu kalimatnya. Mengumpulkan semua pihak untuk merumuskan cara terbaik bersama-sama. Jadi ada pelibatan semua kelompok masyarakat gitu ya. Semua kelompok di masyarakat. Artinya ini unsur kolaborasi untuk apa? Supaya terjadinya persatuan di masyarakat. 4 poin di A. B. 3 poin, memilih satu cara yang menurut saya paling efektif. Nah, ini terkesan perspektif kita saja, belum tentu perspektif orang lain, dan tidak ada unsur mempersatukannya. Kemudian D. Mengambil alih proyek untuk menyelesaikan sendiri dengan harapan meminimalisir perpecahan. Mengambil alih proyek berarti tidak mempersatukan di situ ya. Memang proyeknya selesai tetapi mempersatukannya tidak ada di sana. Kemudian C. Membiarkan masing-masing kelompok bekerja dengan caranya sendiri-sendiri. Ini bentuk pengabaian, bentuk pembiaran yang tentu saja tidak baik bagi persatuan yang ada di masyarakat ya, berpotensi terjadinya perpecahan. Nomor 2, dalam lingkungan kerja yang terdiri dari berbagai budaya, salah satu anggota merasa tersisih karena perbedaan kebiasaan. Apa yang bisa saya lakukan untuk mendorong persatuan? A. Meminta anggota tersebut menyesuaikan diri dengan budaya mayoritas. B. Tidak memedulikan perasaan anggota tersebut karena itu masalah pribadinya. C. Memberikan perhatian lebih kepada anggota lain yang lebih aktif. D. Mengadakan sesi saling berbagi tentang kebudayaan masing-masing. Yuk teman-teman, jawaban dari soal nomor 2 adalah yang 4 poin ada di D. Mengadakan sesi saling berbagi tentang kebudayaan masing-masing. Nah, ini kita lihat pembahasannya. Sesi saling berbagi ini pada intinya adalah memperkuat pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman. Masalahnya apa teman-teman? Ya, di lingkungan kerja kita ada orang dari berbagai budaya. Salah satu anggota merasa tersisih karena perbedaan kebiasaan. Nah, perbedaan budaya ini teman-teman ya. Maka sesi saling berbagi tentang kebudayaan masing-masing ini pada akhirnya bikin orang tahu, oh kalau si A itu budayanya seperti itu, kalau si B itu seperti ini dan sebagainya. Pada akhirnya orang akan paham dan dapat menghargai terhadap keberagaman yang ada di lingkungan kerja. Oke, lanjut. Opsi ketiga poinnya ada di A, meminta anggota tersebut untuk menyelesaikan diri dengan budaya mayoritas. Tentu ini penting, tetapi harus ada pemahaman juga bagi yang memiliki budaya mayoritas bahwa kita ini berbeda, maka pendekatannya harus saling menghargai, harus saling memahami. 2 poin ada di C, memberikan perhatian lebih kepada anggota lain yang lebih aktif. Ini kurang proporsional teman-teman, kurang ideal. Yang B, tidak memedulikan perasaan anggota tersebut karena itu masalah pribadinya. Ini juga kurang bagus ya, pengabaian itu ya. Oke, berikutnya dalam pemilihan ketua komunitas ada 2 calon yang bersaing ketat dan masyarakat mulai terpecah. Apa langkah saya untuk mencegah konflik? A. Mengadakan diskusi terbuka untuk mendengarkan pandangan semua pihak. B. Memilih salah satu contoh. Saya ulang,
B. Memilih salah satu calon dan mengajak warga lain mendukung calon tersebut. C. Tidak ikut terlibat dalam proses pemilihan. D. Membiarkan masyarakat terpecah karena itu bagian dari demokrasi. Ya, teman-teman, soalnya kita lihat apa jawabannya dari soal tersebut. Oke, dalam soal tersebut disampaikan bahwa sedang terjadi pemilihan ketua komunitas. Ada dua calon yang sama-sama kuat, bersaing ketat ya. Masyarakatnya mulai terpecah. Langkah mencegah konfliknya apa? Ada di A. Mengadakan diskusi terbuka untuk mendengarkan pandangan semua pihak. Loh, kok ngapain bikin diskusi terbuka? Bukankah ini malah berpotensi memecah belah? Ya, menurut kita teman-teman, ketika di alam demokrasi itu ada perbedaan pendapat, hal yang wajar tentunya. Tetapi bagaimana caranya kita menghargai setiap perbedaan ya pendapat, perbedaan pilihan gitu. Supaya apa? Hal ini dapat mencegah konflik gitu ya. Diskusi terbuka saja gitu. Pandangan masing-masing didengarkan. Karena kalau tidak ada forumnya, kalau tidak ada wadahnya, maka akan terjadi diskusi yang liar, debat kusir ya, konflik-konflik yang tidak perlu. Maka dengan adanya forum diskusi seperti kayak kita lihat pilpres, pilkada, pileg ya, pileg belum kayaknya deh. Pilkada dan pilpres ada forum debat pilpres gitu ya, debat gubernur, debat bupati, debat wali kota, ya, calon gitu ya teman-teman. Untuk apa? Supaya ada forum, ada wadah ya, supaya kita tahu bagaimana visi misinya dan lain-lain. Ini penting teman-teman. Jawaban A tepat. Diskusi terbuka dapat menyatukan masyarakat melalui proses demokrasi yang sehat dan transparan. Nah, terbuka, jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Poin B, 3 poin, memilih salah satu calon dan mengajak warga lain mendukung calon tersebut. Ini juga tidak memecahkan masalah tadi yang dimana masyarakat mulai terpecah. C. Tidak ikut terlibat dalam proses pemilihan. Ini juga kurang bagus. Dia membiarkan masyarakat terpecah karena itu bagian dari demokrasi. Ini bentuk pembiaran atau pengabaian. Tidak bagus, sangat tidak bagus. 1 poin. Jawabannya A. Lanjut. Soal nomor 4. Dalam acara gotong royong, beberapa warga enggan berpartisipasi karena merasa tidak dihargai. Apa langkah saya untuk mempererat persatuan? A. Mengkritik mereka di depan warga lainnya agar merasa malu. B. Mengajak mereka secara langsung dengan pendekatan personal. C. Membiarkan mereka karena itu adalah keputusan pribadi. D. Mengambil alih tugas mereka untuk menyelesaikan pekerjaan. Ayo, yang mana teman-teman? Soal tentang gotong royong, warga enggan berpartisipasi karena enggak merasa dihargai. Oke, jawaban terbaiknya ada di B. Mengajak mereka secara langsung dengan pendekatan personal. Pendekatan secara pribadi nih, personal itu ya. Biar apa? Biar diberikan pemahaman tentang partisipasi, tentang gotong royong. Jawaban yang tepat adalah B. Pendekatan personal dapat membangun rasa saling menghormati dan mengajak mereka kembali berkontribusi dalam kegiatan bersama. Biasanya kalau pendekatannya personal akan ada komunikasi dua arah, intensivitasnya itu membuat orang merasa lebih nyaman daripada pendekatan komunal ya, langsung pendekatan dalam kelompok. Belum perlu kayaknya. Itu ya. 4 poin di B, 3 poin di D. Mengambil alih tugas mereka untuk menyelesaikan pekerjaan. Gotong royongnya selesai, acaranya selesai, pekerjaannya selesai, tetapi persatuannya tidak terbentuk kalau yang D ini. 2 poin ada di A. Mengkritik mereka di depan warga lain agar merasa malu. Ini hal yang tidak perlu teman-teman. Dan yang C, membiarkan. Sekali lagi, bentuk pembiaran itu tidak baik dan poinnya biasanya paling kecil. Lanjut. Dalam komunitas tempat saya tinggal ada seorang anggota yang sering menyebarkan informasi yang memecah belah. Apa langkah saya? A. Menegur langsung anggota tersebut di depan orang lain untuk memberi efek jera. B. Melaporkan masalah ini kepada pihak berwenang agar kejadian serupa tidak terulang kembali. C. Mengajak anggota tersebut berdialog untuk memahami dampak tindakannya. D. Mengabaikan agar tidak menimbulkan konflik lebih besar. Ya, teman-teman, jawaban nomor 5 adalah C. Poin terbesarnya, mengajak anggota tersebut berdialog untuk memahami dampak tindakannya. Ya, ini masalahnya adalah di sebuah komunitas ya, komunitas tempat tinggal saya, ada anggota yang menyebarkan informasi yang memecah belah. Nah, ini informasi yang memecah belah, teman-teman. Berbahaya bagi persatuan tentunya. Langkahnya apa? Ajak anggota tersebut berdialog. Dialog itu kan komunikasi dua arah ya. Tidak ada dominasi di situ.
untuk memahami dampak tindakannya, biar dia paham, biar dia sadar bahwa tindakannya itu berbahaya bagi persatuan, dapat memecah belah gitu ya. Maka dari adanya dialog tersebut diharapkan adanya perubahan tindakan dari yang tadi yang menyebar informasi bohong mungkin menjadi menyebarkan informasi aslinya, sesungguhnya gitu ya. 3 poin di B, melaporkan masalah ini kepada pihak berwenang agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ini bagus, tetapi pendekatan personalnya tidak ada. Bahwa kita bisa secara proaktif melakukan pendekatan kepada orang yang menyebarkan informasi yang salah gitu teman-teman ya. 2 poin di A, menegur langsung anggota tersebut di depan orang lain untuk memberi efek jera. Menegur itu bagus, tetapi kalau menegurnya secara umum, di depan umum, ini berpotensi menyebabkan konflik yang lebih lanjut. Dia mengabaikan agar tidak menimbulkan konflik besar. Mengabaikan itu bentuk yang tindakan yang tidak tepat. Mengabaikan itu berbahaya, karena kita berarti menghindari, tidak memedulikan, itu berbahaya bagi suatu persatuan gitu ya. Pembahasannya jawaban yang tepat adalah C, dialog membantu menyadarkan individu tentang dampak tindakannya sambil tetap menjaga hubungan baik dan dalam komunitas. Ini yang penting juga, menjaga hubungan baik ya, karena kisi-kisi kita adalah kemampuan berhubungan sosial. Belajar itu berpahala, bekerja juga berpahala. Belajar demi meraih pekerjaan mulia, pahalanya akan berlipat-lipat. Selamat berjuang, pejuang ASN P3K 2024. Tunggu video selanjutnya tentang soal-soal dan seluruh informasi P3K.